para pelajar Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah yang ditemani oleh orang tua wali siswa yang tetap menyaksikan acara pembukaan Masama ini melalui channel Al Khairat TV. Kita lanjutkan kembali perbincangan kami mengenai bagaimana persiapan para lembaga menghadapi tantangan tahun ajaran baru yang dengan kondisi COVID-19 ini. Mungkin saya langsung ke Ibu Asnia dulu selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al Khairat Wosu. Saya ingin menanyakan Bu, bagaimana persiapan MTS Madrasah Sanawiyah Al Khairat Wosu mengenai kebijakannya ya. Kenapa sih Bu harus belajar di rumah? Itu mungkin harus dijelaskan kepada orang tua yang masih banyak menelpon dan bertanya-tanya kenapa tidak masuk ini. Kenapa? Kemudian hal-hal yang dipersiapkan mungkin kalau keadaan new normal ini sudah bisa diadakan tatap muka, apa saja yang sudah dipersiapkan MTS, misalnya masker dan sebagainya, mungkin bisa dijelaskan secara detail. Silakan Ibu. Manakah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santriwan yang saya cintai dan saya banggakan, orang tua murid. Baik, saya akan sedikit memberikan gambaran, ya, memberikan penjelasan tentang apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini, termasuk dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh madrasah dalam melakukan pembelajaran di masa COVID-19 ini. Yang pertama, ini masalah kebijakan-kebijakan yang diambil beberapa hari yang lalu, itu tepatnya hari Senin, hari tanggal 9 Juli 2020, kita sudah melakukan rapat pertemuan dengan guru dan komite bahkan dari pengawas untuk menyusun kurikulum terkait dengan apa yang kita akan lakukan di proses pembelajaran di masa pandemi ini. Bahwa untuk kebijakan yang dilakukan oleh madrasah dalam proses pembelajaran ini, kita akan melakukan proses pembelajaran dengan melalui daring dan luring. Dan itu kita sudah tetapkan dalam kurikulum darurat, dan ini sudah disahkan juga oleh Kementerian Agama, bahkan kita sudah kirim di channel Kanwil kemarin dan alhamdulillah itu sudah terlaksana semua. Kemudian dalam hal kenapa kita harus belajar melalui daring dan luring, tidak tetap muka seperti biasanya. Nah, kita ketahui bersama bahwa pemerintah sekarang ini menerapkan satu aturan, yaitu new normal. Artinya bahwa normalnya itu tidak seperti biasa. Normalnya itu ya kita bisa pahami bahwa normalnya ini tidak seperti apa yang kita harapkan. Kemudian kenapa kita belajar tidak melalui tatap muka seperti yang kita harapkan? Itu kita berdasarkan surat edaran dari Bapak Gubernur bahwa tidak boleh kita mengumpulkan siswa dalam kondisi apapun dan dalam kegiatan apapun. Kemudian kemarin ada surat edaran dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah juga sama seperti apa yang di dalam surat edaran gubernur. Sehingga itu kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti apa yang kita harapkan bersama, yaitu melakukan pembelajaran tatap muka. Kemudian apa-apa yang harus kita persiapkan ini jika terjadi normal kembali pembelajaran sebagaimana kita harapkan, yaitu kita dari madrasah itu pertama mempersiapkan masker, yakni 1 siswa 2 masker. Kemudian yang kedua, kita mempersiapkan tempat cuci tangan, dalam hal ini untuk pelaksanaan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian di depan-depan kelas itu disiapkan hand sanitizer atau sabun dan juga tisu untuk penanaman perilaku hidup bersih dan sehat itu. Kemudian saya juga berharap kepada kita semua bahwa kepada seluruh dewan guru, kemudian kepada orang tua, ya, mari kita menyampaikan kepada anak-anak kita untuk tetap disiplin
pada pelaksanaan protokol kesehatan ini, karena itu sangat diharapkan agar kita bisa cepat keluar dari musibah atau corona yang sementara melanda negara kita pada umumnya, Kabupaten Morowali pada khususnya, yang saat ini kita berada pada zona orange. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin langsung saja Pak Amin, karena posisi ini sudah dekat dengan pertanyaan yang sama. Kebijakan, ya, persiapan apa saja yang dilakukan. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali saya hanya menyambung, tidak akan mengulangi apa yang disampaikan kalau memang itu kebijakannya sudah sama. Namun yang pertama, termasuk juga ini kegiatan pada siang hari ini salah satu kebijakan dari adanya edaran gubernur bahwa dari mulai matsama sampai proses pembelajaran itu kita tidak diperkenankan untuk tatap muka. Sehingga Madrasah Aliyah menyiapkan studio kecil ini dalam rangka untuk menyahuti atau mempersiapkan diri bagaimana proses pembelajaran ke depan sampai di bulan Desember ini tetap dinyatakan non tatap muka. Sehingga ini studio sangat bermanfaat, yang awalnya adalah lab komputer. Jadi kita ubah menjadi sarana untuk belajar dan mengajar, dan nanti ini juga ini akan disiarkan melalui YouTube di studio Al-Khairat ya. Channel Al-Khairat TV ya. Jadi yang kedua, mungkin saya ingin sampaikan juga permohonan maaf terhadap wali siswa, wali santri Madrasah Aliyah bahwa terkait dengan proses pembelajaran ini tetap tidak maksimal seperti normal. Jadi tetap berjalan belajar. Bagi kelas 11 dan 12 saya kira karena sudah mulai dari Januari semester lalu, maka proses itu tinggal dijalankan. Nah, ini yang ada sedikit kendala, ini yang siswa baru kelas 10. Nah, ini pemetaannya dari wakil kepala madrasah bagian kesiswaan. Saya perintahkan untuk mendata, dipastikan nomor WA yang digunakan untuk pembelajaran itu nomornya aktif, baik itu miliknya ibunya, orang tuanya, atau siapapun, atau memang siswa itu sudah memilikinya. Kita persiapkan secara daring. Nah, kalau yang tatap muka yang bisa dijangkau wilayahnya, saya kira melalui luring. Sehingga juga kebijakan yang saya ambil rapat pada tanggal 30 Juni itu Bapak kasih sebagai laporan. Mereka tetap membuat RPP satu bahasan itu 2 macam. Karena menjaga kemungkinan kalau kita bisa jangkau, yang tidak ada HP, yang tidak ada jaringan, yang tidak ada pulsa dan macam-macam, karena itu merupakan kendala, bisa kita lakukan tatap muka. Nah, cuma yang jadi masalah kendala besar itu siswa kita ada yang dari kabupaten lain, dari Magapu, dari Batu Rube, ya itu yang masih kita carikan solusinya untuk kedepannya ini. Saya kira untuk penyampaian awal sesuai apa tadi yang saya sampaikan, saya tinggal menambahkan kalau yang sama tidak mungkin mau diulangi lagi karena sudah sama, kita satu komplek, satu kebijakan. Kalau rapat selalu rapat bersama, kebijakan harus bersama, jadi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Demikian kemudian mungkin beralih ke pondok ini. Terkait ini kan pondok juga justru menjadi asramanya ini Pak ya. Bagaimana, apakah sudah ada pengaturan mengenai asrama santri yang akan berpondok nanti sesuai dengan standar COVID? Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya kira kebijakan pondok pesantren sama dengan Sanawiyah dan Aliyah, bahwa sampai saat ini anak-anak masih belajar di rumah. Adapun nanti di tengah jalan
ada kebijakan dari pemerintah membolehkan sekolah, maka kami pun di pondok pesantren ya, mempersiapkan sesuai dengan protokol kesehatan, terutama masalah pengaturan jarak tempat tidur, kemudian menyediakan tempat cuci tangan di setiap kamar, karena kamar-kamarnya ini berbentuk bangsal begitu ya, agak luas, jadi diatur jarak tempat tidurnya. Kemudian kami juga memesan masker di Sanawiyah Aliyah juga memesan. Jadi anak-anak ini kan pondok ini ada yang Sanawiyah, ada yang Aliyah. Jadi mereka ini di pondok juga menyediakan. Jadi mereka satu anak ini mendapatkan 3 masker. Nah, gitu. 5 ditambah. Ya, ditambah mereka bawa sendiri dari rumah. Kita sampaikan seperti itu untuk mencegah COVID-19 ini, walaupun nanti mungkin kita ditetapkan sebagai zona hijau, tapi kita tetap mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya mengikuti arahan pemerintah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sejalan dengan pemerintah dan terus berjalan dengan baik. Saya kira itu dari pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi tanggapan dari masing-masing lembaga terkait bagaimana kebijakan masing-masing lembaga dan persiapan dalam menghadapi tahun ajaran baru dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan selanjutnya saya akan meminta kesediaan dari Bapak Burhanuddin SAG selaku Kasipendis mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak, untuk membuka secara resmi matsama 2 lembaga ini dan di pondok pesantren juga. Kemudian mungkin memberikan sedikit tanggapan bagaimana kami Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah kemudian mempersiapkan pembelajaran daring ini sebagai usaha untuk kita mengedukasi anak-anak walaupun dari jarak jauh. Silahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kedua kalinya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin jaya amalan-amalan dan tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam memajukan madrasah di masa pandemik dan masa-masa yang akan datang, sehingga madrasah semakin hebat dan bermartabat. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya sekalian, para dewan guru, bapak, ibu, dan orang tua santri dimanapun berada, melalui channel TV Al Khairat ini, mari kita gunakan media ini dalam memacu program-program kependidikan yang ada di 2 lembaga ini, di 3 lembaga ini, 4 malah, pondok pesantren MI, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah di kampus Al Khairat WOSU ini, sehingga menjadikan suatu lembaga pendidikan yang bisa diteladani, bisa memberi contoh, dan bisa dijadikan figur kepada setiap orang yang memandangnya, menyenangkan hati, dan seterusnya. Kemudian yang berikut, permohonan maaf dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali karena beliau baru sampai kemarin dari Palu. Jadi surat yang dimasukkan oleh Kepala Madrasah kedua ini saya didisposisikan untuk menghadiri kegiatan pada hari ini, yaitu pembukaan matsama kedua lembaga yang ada di kampus Al Khairat WOSU ini melalui channel Al Khairat TV. Dan alhamdulillah ini mungkin sesuatunya di Kabupaten Morowali yang ada di madrasah ini. Menarik. Inilah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan baru satu-satunya di Morowali ini untuk madrasah. Tidak tahu kalau yang lain. Dia menggunakan channel TV Al Khairat
lewat YouTube. Ya. Jadi ini tentunya ada program yang sangat membahana nantinya dalam kaitannya dengan penyebaran, bukan penyebaran virus. Penyebaran program kegiatan pembelajaran yang ada di dua lembaga ini, baik pondok pesantren maupun lembaga jenjang pendidikan yang ada di sini. Kalau saya dengar tadi bahwa ini dari kebijakan-kebijakan dua madrasah ini sudah hampir paralel dalam menerapkan kurikulum pembelajaran dalam menghadapi masa pandemi itu sesuai dengan SKB Menteri. Kalau di SKB Menteri itu memang ada dicantumkan di situ zona hijau, boleh tatap muka. Boleh tatap muka. Tapi pada poin terakhir itu dikatakan diserahkan kepada wilayah masing-masing. Maka turunlah surat edaran gubernur. Turunlah surat edaran gubernur di Provinsi Sulawesi Tengah, mau zona hijau, mau zona apalah, tidak boleh tatap muka dari Juli sampai Desember. Tidak boleh tatap muka. Maka inilah trik-trik yang dilakukan atau metode-metode yang dilakukan dalam menyahuti surat edaran gubernur itu dalam percepatan pencegahan penyebaran virus corona. Mudah-mudahan tahun 2020 berakhir pula dengan surat edaran gubernur tahun ini. Itu doakan dan harapan kita semua. Nah, kemudian Bapak Ibu, terutama orang tua siswa, yang saya harapkan kepada kita semua tentunya kerjasama ini itu sangat-sangat dibutuhkan dalam memacu ataupun memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap anak di rumah. Dilakukan oleh setiap anaknya di rumah, dipantau dan dikontrol oleh setiap orang tuanya. Karena tanpa bantuan itu semua, maka proses pembelajaran di masa pandemi itu tidak maksimal. Kemudian yang berikutnya, bahwa di masa pandemik ini ada yang disebut dengan KUDAR, kurikulum darurat. Ada yang mengatakan dengan K19, KTSP, K13, K19, COVID-19. Nah, di dalam program, dalam kurikulum darurat itu dicantumkan dalam setiap minggu 6 jam pelajaran. 6 jam pelajaran. Berarti bisa dikurangi. Tidak bisa ditambah. Bisa dikurangi. Tidak bisa dikurangi. Bisa dikurangi dalam sistem aplikasi Simpatika tentu ada akibat. Jadi makanya kemarin saya sudah dengar bahwa itu durasi waktu itu dikurangi. Bisa sampai 15 menit 1 jam, 1 jam mata pelajaran, bisa 20 menit 1 jam pelajaran, bahkan bisa 5 menit 1 jam mata pelajaran. Jadi ini semua sebagai sikap kita dalam menyahuti dan menyampaikan ataupun menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di musim pandemi ini serta dengan sistem Simpatika. Karena di Simpatika itu 24 jam per minggu. 24 jam per minggu itu. Nah, untuk itu bukan jam waktu tetapi jam pelajaran. JTM. Nah, sehingga kita tinggal menyiasatinya. Ini juga kami sudah komunikasikan ke bidang Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah bahwa regulasi tentang penyesuaian antara kurikulum darurat ini dengan sistem aplikasi Simpatika itu belum ada. Yang namanya juga darurat, kita berbuat saja secara darurat. Dan alhamdulillah dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 kemarin, program kurikulum yang dipacukan atau yang diajukan oleh Kepala Bidang Kanwil Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah itu, alhamdulillah bahwa kita diberikan waktu sejak dari tanggal 10, tanggal 13 itu harus menyampaikan ke akun provinsi. Sampai kemarin, alhamdulillah tinggal 1 yang belum menyampaikan. Tidak salah kemarin, MI Folidi. Jadi semua itu sudah menyampaikan. Alhamdulillah. Walaupun lambat, itu tidak problem. Yang penting kita sudah mau salah ke, mau apa? Yang penting kita berbuat. Nah, dan walaupun beli tantangan sudah di-upload, tidak ada persoalan. Dan saya pantau sampai jam berapa itu malam, masih ada yang belum menyelesaikan sampai dengan tanggal 13 kemarin. Alhamdulillah informasi yang saya sadurin, makanya HP saya bawa power bank terus, jangan melobet dia. Kapan hilang informasi. Ya, alhamdulillah saya juga menyampaikan kepada seluruh
madrasah yang ada di Kabupaten Morowali, ini tingkat MI itu 12 lembaga. Kemudian untuk tingkat sanawiyah itu ada 12 lembaga, 13 lembaga. Untuk madrasah aliyah ada 7 termasuk negeri 1. Itu kurang lebih siswanya yang tamat kemarin, itu siswanya yang tamat kemarin 1.400 lebih. Dan alhamdulillah insyaallah ijazah, belangko ijazah sudah ada. Insyaallah tanggal hari Rabu sudah datang. 1.000 lebih. Alhamdulillah sudah ada, dan insyaallah. Dan kemarin juga pada tanggal 12 kemarin sudah dilakukan sosialisasi tentang penulisan ijazah, dan seluruh kepala madrasah itu ikut. Dan alhamdulillah itu berjalan dengan lancar walaupun tidak bisa masuk semua untuk bertanya. Nah, banyak. Dan kita sudah pahami, bahkan juknis pun itu sudah disampaikan kepada. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekaitan dengan masa pandemik. Lalu apa kebijakan-kebijakan yang kita lakukan khususnya di Kementerian Agama? Ini kemarin sudah diturunkan edaran oleh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lockdown. Download apa? Sebagai turunan dari surat edaran gubernur, maka Kementerian Agama ke Provinsi Sulawesi Tengah telah menurunkan surat edaran sebagai tindak lanjut. Isinya sama, bahwa tidak boleh melakukan pembelajaran secara tatap muka di semua jenjang pendidikan. Tidak boleh. Tidak boleh melakukan tatap muka di semua jenjang pendidikan di provinsi, di Kabupaten Morowali, di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kemudian kemarin ada yang bertanya bagaimana yang pondok. Yang pondok itu kebijakan bisa dilakukan apabila santrinya tidak yang pulang. Boleh tatap muka. Tidak pernah pulang. Boleh tatap muka. Tapi kalau pulang jangan harap. Harus ada kerjasama dengan ataupun ada rekomendasi dari gugus tugas. Baik tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat kabupaten, harus ada rekomendasi baru kita melakukan itu. Kalau tidak, jangan main-main. Pada surat edaran itu, barang siapa yang melanggar, sanksi. Berat. Ada sanksinya. Jadi olehnya itu kita ikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah kita, ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in faruddu ilallah wa rasul. Tetap kita mentaati aturan-aturan itu. Jangan kita terlalu berani. Datang corona lari. Nah, itu tidak boleh. Sama dengan ini, kita menjaga Covid, ada tiap pakaian. Coba kita mau pakai itu masker, jaga jarak. Karena itu jaga jarak. Karena kita memandang enteng hal yang seperti itu akibatnya. Ini kemarin itu di Jakarta itu semakin banyak. Surabaya sudah penuh lagi rumah sakit. Makassar. Itu karena apa? Mereka menyalahgunakan kesempatan yang namanya new normal tanpa menjaga protokol kesehatan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, sehingga masa-masa sekarang ini kita dihadapkan kepada masa dilematis, sehingga nantinya harapan kita tentunya proses pembelajaran di seluruh madrasah Kabupaten Morowali ini insya Allah berjalan dengan bagus, walaupun tidak maksimal, tapi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan protokol kesehatan, bukan protokol kesehatan. Jadi saya kira ini barangkali harapan-harapan saya dan tentunya kita semua. Mungkin saya buka. Ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan masa ta'aruf Madrasah Sanawiyah Al-Khairat Wosu dan Madrasah Aliyah Al-Khairat Wosu pada penerimaan siswa baru tahun 2020-2021 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itulah tadi sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasipendis, Kementerian Agama Kabupaten Morowali. Kami ucapkan terima kasih Pak telah membuka acara ini dengan resmi. Nah pemirsa, semakin seru perbincangan kita, kami masih ada 2 sesi lagi yang tersisa, tapi sebelumnya kita jeda dulu, kita saksikan dulu beberapa informasi yang mau lewat ini. Namun saya sampaikan kepada para siswa dan orang tua, jangan lupa untuk menyaksikan selalu channel Al-Khairat TV dengan mengakses melalui internet. Dan siswi MTS dan MA mungkin boleh mencatat apa yang penting, yang perlu dicatat. Kemudian nanti bisa disampaikan melalui WA grup kelas masing-masing baik di MTS maupun di Aliyah. Kita jeda dulu dan tetap bersama kami di Bincang-Bincang Pendidikan di